Jamiatul Islamiyah Al-Hukumiyah Sumatera Asyamaliyah State Islamic University North Sumatra UI Sumatera Utara Pusat pengembangan iptek dan seni berlandaskan Quran dan Sunnah Pancasila Undang-Undang Dasar 45 menuju masyarakat sejahtera bersama UIN bangkitkan jiwa raga bersama harumkan Sumatera Utara bersama UIN jayakan Indonesia bersama bangun peradaban dunia Al-Jamiatul Islamiyah Al-Hukumiyah Sumatera Asyamaliyah State Islamic University of Sumatera UIN Sumatera Utara Pusat pengembangan iptek dan seni berlandaskan Quran dan Sunnah Pancasila Undang-Undang Dasar 45 menuju masyarakat sejahtera bersama UIN bangkitkan jiwa raga bersama harumkan Sumatera Utara bersama UIN jayakan Indonesia bersama bangun peradaban dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan judul makalah persamaan dan perbedaan, kelemahan dan kelebihan berbagai aliran filsafat hukum. Yang pertama, persamaan dan perbedaan berbagai aliran filsafat hukum. Perbandingan hukum alam dengan positivisme. Perbedaannya adalah gagasan mengenai hukum alam didasarkan pada asumsi bahwa penalaran hakikat hidup akan dapat diketahui dan pengetahuan tersebut mungkin menjadi dasar bagi tertib sosial serta tertib hukum eksistensi manusia. Hukum alam dianggap lebih tinggi dari hukum yang sengaja dibentuk oleh manusia. Sedangkan positivisme, hukum yang memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral. Dalam kacamata positivisme, tiada hukum lain kecuali perintah penguasa. Hukum identik dengan undang-undang, sehingga perbedaan hukum alam dengan positivisme hukum terletak pada dasar tertib sosial dan tertib hukum. Bagi aliran hukum alam dasar, tertib sosial dan tertib hukum bersumber pada penalaran hakikat makhluk hidup, yang dianggap lebih tinggi dari hukum yang sengaja dibentuk oleh manusia. Sedangkan bagi aliran positivisme, hukum dasar tertib sosial dan tertib hukum bersumber pada perintah penguasa, karena perintah penguasa dalam bentuk undang-undang identik dengan hukum. Kemudian, perbandingan hukum alam dengan utilitarianisme. Gagasan mengenai hukum alam didasarkan pada asumsi bahwa penalaran hakikat makhluk hidup akan dapat diketahui. Selanjutnya, perbandingan hukum alam dengan mazhab sejarah. Persamaan dengan aliran hukum alam adalah terletak pada penyatuan antara hukum dan moral. Baik aliran hukum alam maupun mazhab sejarah sama-sama tidak memisahkan antara hukum dan moral. Sedangkan perbedaannya, lingkup moral menurut mazhab sejarah tidak bersifat universal sebagaimana dalam tesis aliran hukum alam, melainkan bersifat partikular. Keberadaan setiap hukum termasuk nilai-nilai moral adalah berbeda, bergantung kepada tempat dan waktu berlakunya hukum. Hukum dipandang sebagai penjelmaan dari jiwa atau rohani suatu bangsa. Kemudian perbandingan hukum alam dengan sosiologi jurisprudensi. Perbedaan mengenai konsep hukum kedua aliran ini didamaikan oleh sosiologi jurisprudensi yang memandang bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum hidup di masyarakat. Sesuai di sini berarti bahwa hukum itu mencerminkan nilai-nilai hidup di masyarakat. Sedangkan sosiologi jurisprudensi memandang bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Aliran ini memisahkan secara tegas antara hukum positif dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lisa. Kepada Lisa dipersilahkan. B. Kelebihan dan kelemahan berbagai aliran filsafat hukum. Berikut adalah aliran-aliran filsafat hukum yang di dalamnya terdapat kelebihan dan kelemahan.
yakni yang pertama yaitu aliran hukum alam. Hukum alam sesungguhnya merupakan suatu konsep yang banyak mencakup teori di dalamnya. Pandangan, tanggapan banyak bermunculan dari masa ke masa. Hukum alam sebagai suatu dasar dalam hukum yang bersifat moral menjaga agar jangan terjadi suatu pemisahan secara total antara yang senyatanya dan yang seharusnya. Di samping hukum alam sebagai metode untuk menemukan hukum yang sempurna. Aliran hukum alam telah berkembang sejak kurun waktu 2500 tahun yang lalu dan muncul dalam berbagai bentuk pemikiran. Dilihat dari sejarahnya, menurut Friedman, aliran ini timbul karena kegagalan umat manusia dalam mencari keadilan yang absolut. Hukum alam di sini dipandang sebagai hukum yang berlaku universal dan abadi. Aliran ini terbagi menjadi dua, yakni hukum alam irasional dan hukum alam rasional. Hukum alam irasional yaitu beberapa pendukung aliran hukum alam irasional yang akan diuraikan pandangan-pandangannya adalah yaitu Thomas Aquinas, John Salisbury, Dante Alighieri, Pierre Du Bois, Marcellus Padua, William Osam, John Wycliffe, dan Johannes Hus. Menurut Thomas Aquinas, ada 4 macam hukum yang diberikan Aquinas, yaitu lex aeterna, yaitu hukum rasio Tuhan yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Kedua, lex divina, yaitu hukum rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Yang ketiga yaitu lex naturalis, yaitu hukum alam, yaitu perjalanan lex aeterna ke dalam rasio manusia. Dan yang keempat yaitu lex positivis, yaitu penerapan lex naturalis dalam kehidupan manusia di dunia. Yang kedua, John Salisbury. Menurutnya, jikalau masing-masing penduduk bekerja untuk kepentingannya sendiri, kepentingan masyarakat akan terpelihara dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, Dante Alighieri. Menurutnya, ia berusaha memberikan legitimasi terhadap kekuasaan monarki yang bersifat mondial. Dasar hukum yang dijadikan pegangan adalah hukum alam yang mencerminkan hukum-hukum Tuhan. Kemudian Pierre Du Bois. Menurut Du Bois, ia menyatakan bahwa penguasa atau raja dapat langsung menerima kekuasaan dari Tuhan tanpa perlu melewati pemimpin gereja. Menurut Marcellus Padua dan William Osam, Padua berpendapat bahwa negara berada di atas kekuasaan paus, kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Yang terakhir yakni John Wycliffe dan Johannes Hus. Menurutnya, kekuasaan ketuhanan tidak perlu melalui perantara atau rohaniawan gereja, sehingga baik para rohaniawan maupun orang awam sama derajatnya di mata Tuhan. Hukum alam yang kedua yakni hukum alam rasional, yang mana pendukung aliran ini yakni Hugo de Groot, Samuel von Pufendorf, Christian Thomasius, dan Immanuel Kant. Adapun kelebihan dari aliran hukum alam ini yakni mengembangkan dan membangkitkan kembali orang yang berfilsafat hukum dalam mencari keadilan, mengembangkan perlindungan terhadap HAM, dan mengembangkan hukum internasional. Adapun kelemahan dari aliran hukum alam ini yaitu beranggapan bahwa hukum berlaku universal dan abadi itu tidak ada karena hukum selalu disesuaikan dengan kebutuhan manusia dan perkembangan zaman. Prinsip utama hukum alam adalah hukum itu berlaku secara universal dan bersifat pribadi. Aliran filsafat hukum yang kedua yaitu ada positivisme hukum. Positivisme sebagai sistem filsafat muncul pada kisaran abad ke-19. Sistem ini didasarkan pada beberapa prinsip bahwa sesuatu dipandang benar apabila ia tampil dalam bentuk pengalaman, atau apabila ia sungguh-sungguh dapat dipastikan sebagai kenyataan, atau apabila ia ditentukan melalui ilmu-ilmu pengetahuan apakah sesuatu yang dialami merupakan sungguh-sungguh atau kenyataan. Positivisme hukum dapat dibedakan dalam dua corak, yakni aliran positivisme sosiologis yang dicetuskan oleh John Austin
dan aliran positivisme yuridis oleh Hans Kelsen. Adapun kelebihan dari aliran positivisme hukum ini adalah adanya jaminan kepastian hukum dan masyarakat dengan mudah mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Negara atau pemerintah akan bertindak dengan tegas sesuai dengan apa yang telah ditetapkan undang-undang, sehingga tugas hakim relatif lebih mudah karena tidak perlu mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran, tetapi hanya sekedar menerapkan ketentuan undang-undang terhadap kasus konkret. Adapun kelemahan dari aliran positivisme ini adalah yang pertama, hukum sering dijadikan alat bagi penguasa untuk mempertegas dan melanggengkan kekuasaannya. Karena itu, tidak jarang terjadi hukum yang semestinya menjamin perlindungan bagi masyarakat malah menindas rakyat. Yang kedua, undang-undang bersifat kaku terhadap perkembangan zaman. Seperti diketahui, perkembangan masyarakat itu berjalan cukup cepat dan kadang-kadang tidak dapat diduga sebelumnya. Yang ketiga, undang-undang sebagai hukum tertulis tidak mampu mengakomodasi semua persoalan kemasyarakatan. Aliran filsafat hukum yang ketiga yakni utilitarianisme. Utilitarianisme atau utilisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan. Jadi, baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum tergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Aliran utilitarianisme lahir sebagai responi terhadap ciri metafisis dan abstrak dari filsafat hukum pada abad ke-18. Tokoh utamanya adalah Jeremy Bentham. Sebagai penemunya menunjuk banyak dari karyanya pada kecaman-kecaman yang hebat atas seluruh konsepsi hukum alam. Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. Penilaian baik buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Tokoh dan pemikiran aliran utilitarianisme diantaranya yang pertama Jeremy Bentham. Bentham berpendapat bahwa alam memberikan kebahagiaan dan kesusahan. Kebaikan adalah kebahagiaan dan kejahatan adalah kesusahan. Tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Pandangan Bentham sebenarnya beranjak dari perhatiannya yang besar terhadap individu. Ia menginginkan agar hukum pertama-tama dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, bukan langsung ke masyarakat secara keseluruhan. Ada dua kekurangan pemikiran Bentham yang dicatat oleh Friedman. Yang pertama yakni rasionalisme Bentham yang abstrak dan doktriner, yang mencegah melihat orang sebagai keseluruhan yang kompleks, sebagai campuran materialisme dan idealisme, bangsawan dan golongan rendah, egoisme yang menyebabkan Bentham melebih-lebihkan kekuasaan pembuat undang-undang dan meremehkan perlunya mengindividualisasikan kebijaksanaan dan keluasan dalam penerapan hukum. Yang kedua yakni adalah akibat kegagalan Bentham untuk mengembangkan dengan jelas konsepsinya sendiri mengenai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Tokoh yang kedua yakni John Stuart Mill. Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. Tokoh yang ketiga yakni Rudolf von Jhering. Menurut Jhering mempusatkan perhatian pada asal-usul tujuan hukum. Tidak ada suatu peraturan hukum yang tidak memiliki asal-usul pada tujuan ini, yaitu pada motif yang praktis. Lebih lanjut, Jhering menyatakan bahwa tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum.
Berdasarkan orientasi ini, isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara. Aliran utilitarianisme dipandang memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, utilitarianisme menyediakan suatu rasionalitas dalam mengambil suatu tindakan maupun dalam menilai tindakan. Ada suatu alasan yang rasional atau masuk akal mengapa seseorang memilih suatu tindakan tertentu, bukan yang lainnya. Yang kedua, utilitarianisme sangat menghargai kebebasan setiap pelaku moral. Setiap orang diberi kebebasan dan otonomi sepenuhnya untuk memilih suatu tindakan tertentu. Orang tidak lagi merasa dipaksa-paksa, takut melawan perintah Tuhan, takut akan hukuman, takut akan cercaan masyarakat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, utilitarianisme memiliki nilai universal. Suatu tindakan dipandang baik secara moral bukan hanya karena tindakan tersebut mendatangkan manfaat terbesar bagi orang yang melakukan tindakan tersebut. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, kepada Lisa, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Bakti Jaya. Pada Bakti Jaya dipersilahkan. Selanjutnya adalah mazhab sejarah. Adapun kelebihan dari pemikiran mazhab sejarah adalah sikap tegas yang mengatakan bahwa hukum itu merupakan derivasi nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Dalam kaitan itu dapat diasumsikan bahwa hukum yang demikian akan mempunyai daya berlaku sosiologis. Adapun kelemahan dari aliran mazhab sejarah yaitu tidak diberikannya tempat bagi ketentuan yang sifatnya tertulis. Yang kedua, konsepsinya tentang kesadaran hukum sifatnya tidak abstrak tentang jiwa rakyat, tidak memuaskan banyak pihak. Yang ketiga, inkonsistensi sikap mengenai hukum yang terbaik bagi suatu bangsa. Adapun kelebihan dari aliran sosiologikal jurisprudence memperhatikan hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan diperlakukan dalam kehidupan masyarakat, bahwa titik perkembangan hukum terletak pada masyarakat itu sendiri. Dengan konsepnya konsep dasarnya atau living law yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kekurangan dari aliran sosiologikal jurisprudence, aliran tersebut tidak dapat memberikan kriteria yang jelas yang membedakan norma hukum dari norma sosial yang lain, meragukan posisi adat kebiasaan sebagai sumber hukum dan adat sebagai suatu bentuk hukum, realisme hukum. Kelebihan dari aliran realisme ini adalah tidak bergantung pada segala pengetahuan. Kelemahan dari aliran realisme yaitu menganggap bahwa realitas itu tidak sekedar apa yang dapat dilihat secara real, tapi realitas itu adalah pemikiran atau ide-ide. Baik, selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya baik, terima kasih Bakti Jaya telah menjelaskan akhir dari makalah kita. Sekian penjelasan dari kami, dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.